seseorang itu melakukan jadi satpam, satuan pengamanan, tapi yang dijaga rumah pelacuran, boleh nggak? Dulu-dulunya itu dia nggak puasa, sudah bertahun-tahun lah dia nggak puasa. Nah sekarang dia sudah mulai bertobat untuk puasa. Nah dulu yang ditinggalkan tuh bagaimana ya? Puasa yang ditinggalkan. Bertemu lagi Kang Fikar di acara Layali Ramadan. Ini Alhamdulillah. udah yang Bagaimana kesekian kabarnya, kali Pak nih. Mabda? Alhamdulillah saya sehat. Tarawih juga lancar. Alhamdulillah. Tadarus juga alhamdulillah. Buka lancar ya, buka? Bukanya sangat lancar. Sahur lancar, buka lancar. Tapi memang Layali Ramadan ini kita banyak begadangnya nih. Tapi ya mudah-mudahan mendapatkan berkah malam di Ramadan ini. Karena kan Layali Ramadan ya, Nah, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Tabarruk dengan bulan Tabaruk Ramadan. dengan bulan Ramadan. Baik. Jadi kemudian istirahatnya apa namanya Siang hari. Tapi ya apa punya berkah lah insya Allah begitu. Baik. Ya alhamdulillah lah. Siap. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kita. Jalan untuk ninja. Untuk terus berkarya. Terus berkarya, memberikan informasi-informasi lah kepada kawan-kawan. Baik, Kang. Ini apa namanya? Kita akan berbicara soal keringanan-keringanan ini. Nah, keringanan-keringanan yang kemudian bukan hanya soal Ramadan saja, tapi memang kita fokus coba di Ramadan gitu. Karena kan banyak mungkin kawan-kawan yang bertanya di sana tentang ibadah puasa ini. Ibadah puasa ini adalah kewajiban, tapi kemudian banyak juga yang belum mampu untuk melaksanakan kewajiban ini. Begitu kan ya, puasa atau hal-hal yang lain di luar bulan puasa nantinya. Baik, tapi kita fokus coba ke bulan puasa. Nah, kasus yang kemudian berkembang adalah banyak orang yang tidak mampu melaksanakan puasa karena banyak hal. Kalau kemudian uzur sakit, oke-oke saja ya, karena itu kan apa namanya sudah dinas dalam Al-Qur'an gitu. Ketika misalkan sakit, "Waman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra," kan begitu. Maka bisa diganti begitu kalau sakit, uzurnya syar'i. Kalau safar juga uzur syar'i. Tapi ada beberapa yang bukan yang dinas. Misalkan seorang kuli bangunan misalkan. Nah, seorang kuli bangunan dia harus bekerja pada siang Ramadan. Kalau dia tidak bekerja karena kemampuannya cuma itu, kemudian dia tidak punya uang. Tapi kalau dia bekerja dia kehausan, kelelahan, mungkin bakal sakit dan lain sebagainya. Nah, kalau seperti itu bagaimana pandangan Islam dalam dia ini menjalankan puasa? Jadi ayat tadi yang Anda sebutkan itu ditutup dengan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada kalian kemudahan. Dan dia tidak menghendaki kepada kalian susah. Jadi agama itu kaitannya dengan masalah susah dan tidak susah itu sangat erat sekali. Maka dari itu kalau misalnya marid itu kemudian mendapatkan dispensasi, bukan dispenser ya, dispensasi, maka fa'iddatun min ayyamin ukhra. Terus kemudian kaitannya dengan orang yang safar. Safar itu kemudian boleh membatalkan puasa. Nah, dalam analisis fikih yang mengakibatkan safar itu apa? Apakah kemudian mutlakus safar ataukah memang di situ ada yang disebut dengan masyaqqah? Masyaqqah itu memberatkan, menyempitkan, atau kemudian hal-hal lain yang sifatnya mengganggu seseorang. Nah, kalau diilatkan kepada masyaqqah bahwa di dalam safar itu ada keberatan, ada kesulitan, maka hal-hal lain yang mengakibatkan masyaqqah dapat membatalkan puasa. Dapat menjadikan kita membatalkan puasa. Dapat boleh kita untuk mengambil keringanan tidak puasa. Misalnya nih dalam kasus Anda kerja, misalnya kuli bangunan atau tukang gali. Yang seandainya dia berpuasa, maka dia tidak akan bisa bekerja. Sementara itu adalah temporer. Temporer maksudnya itu tidak berjalan
selanjutnya atau berketerusan, maka dalam konteks tersebut dia boleh membatalkan puasa untuk kerja. Artinya jika kemudian menimbulkan bahaya, maka dia boleh batal. Contoh misalnya sedari pagi niat puasa nih, tapi kemudian disuruh gali sebanyak kedalaman misalnya 5 meter. Itu kan ngabisin tenaga, haus, kemudian di tengah teriknya matahari, akibatnya apa? Dehidrasi. Lah itu kalau kemudian nggak dilanjutkan berpuasa, bisa kemudian menjadi lebih parah. Maka ilatnya di situ kepada masyaqah. Masyaqah itu diambil dari safar, karena umumnya safar itu madonnatul masyaqah. Gitu. Iya, jadi boleh-boleh saja. Iya. Dan ini juga kasus bukan hanya soal di kuli bangunan ya. Kuli bangunan. Tapi apapun itu yang kemudian menjadikan masyaqah, maka diperbolehkan. Dalam kaidah fikih saya ingin al-daruratu tubihul mahdurat. Ad-daruratu tubihul betul enggak? Apakah itu darurat? Itu darurat enggak? Ada yang kemudian disebut di bawahnya darurat. Ada yang disebut dengan hajat. Hajat itu begini loh. Hajat itu ya kuat sih kalau puasa, tapi berat. Mungkin 1 hari bisa bertahan. Tapi kalau terus-terusan misalnya sampai seminggu, jebol badan kita. Nah, maka itu kemudian ada kaidah lagi, al-hajatu tuqamu maqama darurat. Jadi antara hajat dan darurat itu kesimpulan hukumnya sama, meskipun di situ ada sedikit perbedaan antara hajat dan darurat. Baik. Nah, itu ada yang menarik, Mas. Gimana itu? Jadi hukum hajat ini itu al-hajatu qad tanzilu manzilat darurah, ya begitu ya dalam kaidah fikihnya. Iya, tunzalu manzilat darurah atau ya sama lah kan, tuqamu maqamat darurah. Ada gini loh. Ada haram yang kemudian haramnya itu bukan lidatihi, tapi li ghairihi. Yang asiknya itu kemudian fikih Islam itu justru membolehkan. Contoh begini. Seorang dokter, taruhlah dia itu adalah spesialis kandungan ya, dan dia laki-laki. Terus kemudian yang datang itu adalah, mohon maaf nih, cewek cantik. Lah yang sakit itu bagian itunya. Maksudnya kandungan kan? Kandungan, ya tahu lah. Pasti bukan matanya. Tahu lah, kan gitu. Lah, pertanyaannya sekarang, bolehkah si dokter laki-laki itu melihat barangnya? Ayo, coba. Ayo. Boleh nggak? Kalau kemudian memang tidak ada lagi pilihan selain dokter itu? Itu kan berarti darurat kan? Kan tadawi itu namanya. Berarti itu sebenarnya bisa saja sih dia mengutus seseorang perempuan untuk mensifati apa yang sakit, ada apanya di sini, ada apanya di situ. Tapi kalau itu dia tidak muayyanah sendiri atau melihat sendiri, maka bisa jadi diagnosisnya salah, kan gitu. Maka pengobatannya jadi nggak optimal, gitu. Maka dalam konteks tersebut, pertanyaannya sekarang, bolehkah si dokter itu melihat bagian vitalnya pasiennya yang perempuan itu? Boleh nggak kira-kira, saudara? Boleh katanya. Lah kalau saya ngukumin boleh. Gitu. Ya karena qad tanzilu manzilat darurah. Kalau kayak gitu. Tapi sekarang gini, bolehkah seseorang itu melakukan jadi satpam, satuan pengamanan, tapi yang dijaga rumah pelacuran? Boleh nggak? Secara kerja dia juga mengerjakan SOP aja. Tapi yang dijaga adalah tempat haram. Boleh apa enggak? Ayo. Itu dia. Nah, unsur haramnya itu adalah memang bahwa kalau dia itu bekerja menurut sesuai SOP-nya, halal itu. Tapi ketika kemudian yang dijaga itu adalah tempat pelacuran, maka hukumnya adalah haramnya karena tempat pelacuran itu li ghairihi. Maka dalam konsep tersebut syariat memberikan jalan bahwa dalam konteks itu, selama dia tidak menemukan pekerjaan yang lebih baik,
maka dia boleh bertahan di situ sambil mencari jalan yang terbaik bagi penghasilannya. Contoh, kalau jaga sekolahan itu gajinya cuma 4 juta. Tapi kalau jaga rumah pelacuran itu gajinya 7 juta. 5 juta nggak cukup, 7 juta cukup. Nah, sementara dia punya anak bla 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 dan kewajiban rumah tangga lainnya. Maka yang penting di situ selama dia belum menemukan kerjaan yang lebih baik dengan nilai yang sama dan cukup untuk keluarganya, dia boleh bertahan. Tapi jangan dilama-lamain ya. Kalau dilama-lamain ente malah kenakan, bisa-bisa nyicipin itu nanti. Dalam artian tetap berikhtiar untuk Nah, mencari hal yang halal. terbaik kan gitu. Nah, ini sebenarnya juga relate dengan apa yang terjadi di fenomena masyarakat kita. Kadang ada ustadz yang mengatakan bahwa kerja di bank itu haram. Nah, kerja di bank haram kenapa? Karena kemudian katanya dia kerja di sebuah perusahaan yang makan riba. Nah, akhirnya kemudian dia resign. Nah. Akhirnya karena resign itu keluarganya hancur-hancuran. Nah, gitu. Padahal Islam sangat memudahkan sekali ya. Tetap berikhtiar, misalkan kalau memang ada keyakinan bahwa bunga itu adalah riba dan riba itu haram. Tapi kalau misalnya memang tidak ada lagi hal yang bisa dilakukan, maka dia boleh bertahan. Boleh bertahan di situ. Tidak perlu kemudian secara ekstrim begitu ya. Iya, meskipun secara nasnya ar-riba katibuhu wa akiluhu finnar kan gitu kan. Ya tapi kondisinya hajat ini. Itu kalau kemudian mengatakan bahwa bunga bank itu bagian dari riba. Tapi kan ada ulama istilah lain kan gitu. Ya sekarang apakah duit itu sama dengan riba kan masih justru menjadi pertentangan kan gitu. Baik. Nah, ini lagi ya pertanyaannya. Ada pengantin baru di bulan puasa. Iya kan, namanya pengantin baru kan. Dia kadang-kadang nggak kuat menahan hawa nafsunya di siang hari bulan puasa. Kemudian dia berhubungan dengan istrinya. Itu kan bermasalah tuh. Bermasalah ya. Udah nggak tahan lah begitu. Nah, itu pasti kan dihukuminya. Itu kan dia harus mengqadha puasa 2 bulan mutatabi'an. Harus dia berturut-turut begitu kan. Atau dia membebaskan budak dan sebagainya. Nah, tapi begini, ini yang kemudian bisa nggak sih misalkan kita hilahkan? Gimana? Hilahnya begini, kalau kemudian kita safar, berarti kan ada uzur kita batal puasa, begitu kan ya? Nah, pengantin baru ini dia di Jakarta, nggak kuat dia, jalan-jalannya ke Bandung, jalan ke Bandung, nih because dia ingin kemudian mengumpul istrinya. Jarak ke Bandung udah safar dong, lebih dari 100 km. Lebih ya memang. 100 km lebih. 130-an. Nah, boleh nggak tuh dihilahkan safar dulu? Safar dulu. Dalam artian dia boleh berbuka, kalau berbuka akhirnya dia boleh. Nah, ini biar jadi ketahuan kawan-kawan. Siapa tahu bisa menghilahkan ini secara syar'i. Menghilah ya. Haram apa enggak itu? Itu gimana itu ya? Iya kan, qasdu safarnya itu haram apa? Iya. Qasdu safarnya? Qasdu safarnya kan sebenarnya ibadah. Enggak. bukan begitu maksudnya. Gimana? Itu safar mubah apa safar haram? Sejauh ini kan mubah-mubah saja kan. Nah, kalau safar untuk kemudian membatalkan puasa. Iya, oke. Debatable apa enggak gitu? Itu debatable pasti. Kalau mengatakan bahwa liqasdil ibtali shaum gitu. Bahwa itu adalah perbuatan maksiat yang kemudian tidak boleh. Tapi begini loh, dalam pendekatan yang seperti itu, mungkin khilafnya itu besar. Khilafnya itu gini, Madzhab Hanafi mengatakan mutlaqus safar itu boleh melakukan ibtal. Mutlaqus safar. Apapun niatnya. Asal pun, meskipun itu maksiat, itu boleh membatalkan puasa. Tapi kalau Madzhab Syafi'i itu mengatakan tidak boleh. Harus punya niat ibadah. Bukan niat yang masuk ke dalam nilai keharaman. Karena niatnya saja ingin membatalkan puasa, maka sejak awal itu sudah salah. Tapi kalau Madzhab Hanafi sah-sah saja gitu. Akhirnya tinggal pilih yang mana. Jadi pendekatannya kalau ingin khilah-khilahan ya silakan.
hilah-hilahan karena kemudian bisa talfek dia. Wong alim fikih itu gampang. Gampang lesnya. Tapi gitu. Bagaimanapun kita harus memberikan informasi kepada kawan-kawan, kepada masyarakat bahwa kita itu memegang madhab Syafi'i. Para guru-guru kita memegang madhab Syafi'i. Harus konsisten dong. Ya, konsisten gitu ya. Yang konsisten ngikutin guru. Gitu, konsisten. Gitu. Karena al-amila madhabalam. Ya, betul. Orang awam itu tidak ada madhab apapun. Pokoknya ikut kalau guru gurunya saja. fatwa kayak gitu yang ikut gurunya gimana kan gitu. Tapi kalau menurut saya janganlah. Agama itu jangan dibuat main-main. Kan gitu loh. Ya tahan dulu kan gitu. Lagian siapa suruh sih nikah di bulan Ramadan kan gitu. Ya nggak masalah, nggak ada masalah kan tapi gitu. Tapi kalau kemanten baru misalnya ya gimana lagi kan gimana gitu. lagi? Iya. Mungkin alasannya umroh tapi kepingin ya sudah umroh. Iya. Ya. Selamat ya kepada yang kemanten baru. Cuci. Bulan puasa lagi. Iya sih nggak ngomongin itu ya. Enggak. Ini kemana ini? Nggak tahu dah. Oke. Tadi itu sekali lagi banyak orang yang kemudian belum tahu nih. Kita coba memperinci lagi. Ada orang yang kemudian membatalkan puasa gara-gara dia berhubungan suami istri. Oke ya, dalam madhab Syafi'i ini. Itu apa saja yang kemudian harus dilakukan sama dia? Kalau misalnya dia tidak kuat untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya kemudian setelah memerdekakan budak kan? Nggak ada budak sekarang. Budak udah nggak ada. Terus akhirnya apa lagi? Memberi makan. Jangankan yang sebulan, jangankan 2 bulan, yang sebulan aja kagak kan gitu. Ya udah pasti kelewat kan? Udah pasti kelewat. Yang bisa itu memberi 60. Betul, makan. Bahkan orang gimana? fakir. Bagian prosesnya gimana tuh? Yang bayar lah. Satu mut aja ya. Jadi 1 mut itu 1 liter. Oke, itu harus dalam 1 orang atau kemudian memberi makan 60 orang. 60. Jadi tidak boleh kemudian ini 1 orang nih, saya kasih 60 liter. Nah, nggak bisa kayak gitu. Oh, begitu. Ya dibagi lah. Dibagi. Nah, ya, itu kemudian 1 liternya itu sebentar, harus ada lauknya atau kemudian hanya beras saja? Ya, kutul balad lah. Kutul balad itu bisa it'amu masakin. Iya, it'amu masakin dalam artian benar-benar dikasih 10. Ini itu apa namanya? Ya dikasih ininya ya, nasinya, ya lauknya begitu ya. Yang ya apakah it'am? Ya. Ataukah sekedar bayar kafarot? Iya, oke. Kalau it'am, kalau misalnya fidyatu ta'amu miskin, kalau misalnya orang tua kita nggak bisa karena sudah sepuh, itu beda. Ta'amu miskin. Ta'amu masakin. Jadi ngasih makan, bukan ngasih beras loh ya, ngasih makan kan gitu. Tapi kalau kemudian kafaroh, ya kemudian harus dibayar ya per liter itu 60 dibagi-bagikan kan gitu. Dan itu dibagi pada hari itu juga. Ya harus ya selama itu belum dibagi. Atau mungkin di akhir Ramadan sebelum dibagi ya nggak akan kewajiban itu nggak akan selesai. Iya, tapi boleh dilakukan di luar Ramadan. Boleh dilakukan ya. Dalam artian hari ini dia melanggar. Mungkin bulan besok depan masih puasa boleh. Puasa asalkan kemudian membayarkan itu. Oh iya, oke. Gitu. Nah, yang saya inginkan lagi bahwa safar marid itu kan sebenarnya bukan satu-satunya jalan untuk mendapatkan keringanan, tapi ada banyak jalan, kan gitu loh. Misalnya kalau dalam sholat, safar itu bisa jamak, bisa kosong. Kalau dalam puasa itu ada yang iftar, kan itu membatalkan puasa. Ada juga kemudian tidur itu bisa jadi keringanan bagi kita. Nih kita ini kan malam-malam nih, kemudian capek banget akhirnya tepar, nggak sempat sholat subuh, bangun kemudian jam 6, jam 7, setengah 8. Nah sholatnya bukan subuh lagi tapi subha, subuh campur duha. Lah yang kayak gitu dosa nggak dosa, karena kemudian rufi al-qalam. Iya ketika tidur ya. Tapi jangan keseringan juga. Setiap hari dia kodok. Ya terus kalau ngantuknya kayak gitu gimana? Itu kan berarti ada nilai kelalaian nggak itu berarti? Itu nggak disiplin namanya. Nggak disiplin. Itu amburadul gitu. Iya. Maka ya jangan sering-sering. Jangan sering-sering. Dalam artian tetap Islam mengajarkan keringanan. Tapi jangan kemudian disembronokan. Iya, disembronokan. Kan, gitu. Ada batasan-batasan tertentu gitu. Ya, ada lagi kemudian lupa. Lah lupa itu kemudian nggak harus
dihukum dengan yang kayak apapun namanya Iya. lupa. Lupa itu ya nggak ingat. Iya. Nah, kalau lupa kemudian lupa menjima istri pada bulan Ramadan, lupa itu namanya. Karena istrinya nggak minta kali. Itu bukan lupa namanya, kelewatan. Ya karena nggak minta, kadang Iya, iya. bisa. Tapi kalau misalnya kita nggak sengaja minum nih, aduh haus banget tuh, terus tiba-tiba kita ingatnya apa namanya lagi di luar Ramadan gitu, kita minum aja. Nah terus kita lanjutin apa kita batalin tuh puasa? Lanjutin. Oh lanjutin. Itu namanya bagian dari Apa ya, sedekah apa namanya anugerah Allah kepada kita. Iya, sedekah Allah kepada kita. Jadi kemudian masih boleh dilanjutkan ya? Ya lanjutin aja. Walaupun kemudian makan satu piring gitu kan? Nah itu, itu Iya, keterlanjutan. keterlanjutan. Oke. Ya jadi harus paham lah. Baik. Mana yang kemudian disebut lupa, mana yang disebut dengan melupa. Melupa. Nah, kan gitu. Karena Nah lupa kalau dalam sholat itu kan nggak ada dosanya. Iya. Ya kan? Misalnya ente kerja, terus kemudian lupa nggak sholat, Iya. duhurnya kelewatan, akhirnya sudah masuk azan. Loh, aku tadi kan belum sholat. Iya. Maka yang harus dilakukan ya sholat pada ketika Baik. ingat, kan Baik. gitu. Nah, ada kasus juga ya di mana kemudian kawan itu dia belum melaksanakan puasa nih. Maksudnya dia memang ya orang yang ingin bertaubat lah. Dulunya itu dia nggak puasa, sudah bertahun-tahun lah dia nggak puasa. Nah sekarang dia sudah mulai bertobat untuk puasa. Nah dulu yang ditinggalkan itu bagaimana ya? Puasa yang ditinggalkan? Itu masih Islam kan? Masih Islam. Oke. Sama halnya kasusnya dengan sholat kan? Iya. Sholat itu ya dulu suka Dulu ditinggalkan. Ya, sekarang dia selama 3 bertobat. tahun Selama terus 3 nggak pernah sholat. Jangankan 3 tahun, selama hidupnya misalkan Selama umur 30 hidupnya. tahun nggak pernah Padahal sholat. udah asyhadu alla ilaha Padahal illallah. dari kecil dia Islam. Kalau menurut madhab 4 itu dikodok. Dikodok. Cara ngomong kodoknya? Gini, kiasnya itu gini. Kalau ente punya utang sama manusia, Iya. itu dibayar nggak? Bayar dong. Ditagih nggak? Kayak gitu. Nah kalau utang sama Allah, Juga harus dibayar. lebih berhak untuk Dibayar, dilunaskan. dilunaskan. Maka madhab 4 itu mengatakan harus kodok. Cara mengkodoknya? Ya cara kodoknya ya kemudian setiap sholat, kemudian sholat lagi, kemudian sholat lagi semampunya. Tapi menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah tidak ada dari kodok. madhab Hanafi nggak ada kodok Kodok Hambali ya? karena nggak ada Iya, dalilnya. Betul. Karena dalilnya. Ibnu Taimiyah juga mengatakan seperti itu. Iya, Nggak ada karena kodok. gini, kalau lupa ketika ingat, Iya. ya kan, kalau tertidur ketika bangun. Iya. Lah kalau sengaja meninggalkan ini loh nggak ada dalilnya. Iya. Lah apakah itu kemudian ya dibiarkan begitu saja? Iya. Nah, tapi kan dalil menurut jumhur ulama bahwa nggak terbatas kepada dalil nas aja, dalil Quran dan Sunnah, tapi dikiaskan itu ketemu. Kalau hutangnya manusia aja harus dibayar, kenapa Apalagi hutang hutangnya Allah Allah nggak dibayar kan gitu. Jadi Nah buat terus kawan-kawan- ketika kayak gitu, kita harus pilih yang mana? Mhm. Ya kalau ente yang mau tobat beneran ya kodok. Iya. Ya Pun puasa ya. Nah, kalau anda keberatan ya jangan. Pun gitu puasa. aja. Ya puasa juga Puasa kayak juga gitu. sama. Harus. Jadi kata yang ditinggalkan itu harus dia Harus ikutin. harus ikutin terus. Harus Jadi setelah 1 bulan dia puasa lagi. Nah, puasa 1 lagi, bulan, puasa lagi, 1 puasa bulan lagi, gitu. Oke. gitu. Nah, itu penting juga Nah, karena ya gimana tapi ya? begini loh, beragama kalau sudah dengan memberatkan, baik gitu. kalau sudah Ketaatan memberatkan, yang jangan dikerjakan. Oh begitu. Gimana itu ya? Ya kalau ente puasa tiap hari, sementaraan ente 10 tahun nggak puasa terus gimana tuh? Iya. Akhirnya apa yang harus dilakukan? Bertobat saja sama Ya Allah. tobat aja, nggak ngulangin gitu aja. Gitu. Iya. Tapi jangan sampai tidak ada penyesalan. Nah itu. Karena kan tobat itu betul-betul penyesalan Kalau yang tobat mutlak itu kepada yang Tuhan. kapok. Iya. Ya kapok, bukan kapok lombok ya. Bukan kapok cabai kan Iya, gitu. iya. Sekarang kepedesan besok mau makan lagi. Makan lagi. Betul. Gitu. Nah, terus ada lagi nih yang kemudian nggak ada hukumnya bagi orang yang yang berpuasa, yang yang mukallaf seperti muslim sekarang ini. Kalau dia tidak tahu. Begitu. Gimana Jadi itu? ketidaktahuan itu bisa menjadikan seseorang tidak terjerat oleh hukum. Nah itu ketidaktahuan itu dalam sisi apa? Dia Misalnya tidak tahu kalau bulan puasa gitu. Oh, nggak bisa kayak gitu. Misalnya gini, Iya. ente ke Vietnam nih. Iya. Vietnam kan non Muslim. Iya. Banyakannya mayoritasnya atau ke Jepang. Nah, di sana kan proknya itu kan banyak.
babinya itu kan banyak makanannya, daging babinya itu kan banyak. Nah, terus di situ ente disuguhin makan. Iya. Oh, kelihatannya enak kan Iya. gitu ya kan, sushi atau apa teriyaki atau apa kan gitu. Ya kan ente disuruh makan di situ. Iya. Ya, itu makan aja kayak gitu. Kemudian, wah, itu babi. Itu babi. Karena ketidaktahuan. Akhirnya apa? Akhirnya ya ente enak aja. Wah, alhamdulillah, aku tahu rasanya babi. Iya. Kenapa? Ya karena nggak tahu. Ya maafu itu Saya berarti dulu ya. itu pernah. Ya, gimana itu ya? Itu kemudian karena masih ngontrak di tempat itu. Samping saya itu Nasrani. Ya. Lah dia ternyata ngasih minuman. Minuman itu kemudian kelihatan berbusa. Berbusanya itu kayak soda kan gitu. Biasalah kita Coca-Cola, Sprite kan Coca-Cola biasa terus ya. dikasihkan ke saya. Terus kemudian dikasih, enak manis mas. Ternyata setelah ngomong kayak gitu, jangan banyak-banyak, nanti Mabok. mabuk. Lah bagi Emang saya, isinya apa itu? enggak, ternyata green sense. Oh, green sense itu apa sih? Green sense, Minuman kayak Oke, gitu oke, itu. oke. Itu kan tinggi alkoholnya. Oke. Tapi alhamdulillah pada saat itu aku enggak mabuk. Jadi pernah merasakan. Jadi pernah merasakan itu ya. Jadi Iya. Allah itu ngasih kepada saya. Iya. Saya juga teringat pesan Syekh Ali Jum'ah gitu sebenarnya. Kenapa kemudian surah pertama atau surah kedua ya, Al-Baqarah, disebutnya Al-Baqarah. Padahal di dalam Al-Baqarah itu banyak hal yang lain, syariat banyak di sana, syariat utang di sana banyak ya. Terus kemudian kisah-kisah Nabi Musa ada, kisah Nabi Adam ada, kan gitu banyak ya. Iya. Tapi kenapa disebut Al-Baqarah? Wah itu. Padahal Ilmu baru terus kata Syekh Ali Jum'ah bahwa sebenarnya yang kemudian menjadi yang ingin Allah kasih tahu kepada umat itu adalah tentang kisah Al-Baqarah. Gitu. Jadi hal yang ingin diberikan pertama kali kepada umat itu adalah kisah tentang Al-Baqarah. Kita tahu kisah Al-Baqarah kan? Kisah Al-Baqarah itu kan ada Bani Israil yang banyak tanya sebenarnya dalam agama. Dia disuruh begini, terus kemudian dia tanya lagi, pengennya begini. Disuruh nyembelih sapi doang padahal. Sebenarnya mereka nggak mau melakukan kan? Begitu. Sampai-sampai akhirnya karena saking detailnya Tuhan memberikan warnanya inilah, jenisnya seperti inilah, sampai-sampai mereka kemudian tidak melakukan, hampir tidak melakukan. Maka yafalun kan Iya gitu. betul, hampir tidak melakukan hal yang diperintahkan Tuhan. Nah, di sini sebenarnya kata Syekh Ali Jum'ah, ini adalah sebuah Tamsil. sebuah permisalan dari Tuhan bahwa sebenarnya agama ini mudah sekali, udah jalankan saja apa yang engkau diperintahkan, selesai. Tidak perlu banyak tanya lagi, tidak perlu kemudian hal-hal yang ribet lah dalam beragama begitu. Nah itu kenapa kemudian nama surahnya Al-Baqarah. Ada begini ya. Sebenarnya yang diminta ketika kita menjalankan agama itu ketaatan. Jadi barangkali akal itu bisa menggali substansi dari perintah tersebut. Tapi ada beberapa hal yang harus dipahami bahwa akal itu juga terbatas. Maka sebagai bentuk ketaatan agar manusia tidak nyembah akalnya, itu kadang hal-hal ritual yang tidak sesuai dengan akal itu diberikan kepada manusia, Mas. Supaya apa? Yang disembah tetap Allah. Biar gak nyembah akal. Karena kemudian itu dan manusia itu memang cenderung ingin sesuatu yang mudah kan gitu. Maka beragama pun juga sebenarnya Allah siapkan untuk beragama dengan cara yang mudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi taklif mala yutok itu nggak ada dalam Al-Qur'an kan gitu. Membebankan sesuatu yang tidak bisa dilakukan atau mustahil dilakukan oleh manusia. Nah, itu kemudahan kan gitu. Kemudahan dalam agama, Islam ya. Dalam agama. Jadi kalau misalnya orang-orang yang sekarang ini beragama ya nggak usah susah-susah lah. Nggak usah susah. Seadanya saja, semampunya saja. Asalkan kemudian masih dalam batas-batas tertentu. Kalau batas-batas yang di koridornya lah secara umum begitu ya. Begini. Ya. Orang meninggalkan kemudahan itu pangkal ekstrim. Pangkal ekstrim. Nah itu dia. Nah ini penting. Bagaimana ini. Jadi agama itu memberikan kemudahan. Ambil gitu kemudahan itu. Jangan kemudian memaksakan diri. Jangan kemudian memberatkan diri, kan gitu. Ya Allah sendiri itu menghendaki kemudahan kepada kita. Nah,
Lah kalau ketika kemudian terlalu ekstrim dan itu kemudian diwajibkan kepada kita, kita kemudian justru orang yang pertama menolaknya. Gitu. Bahkan Nabi Muhammad saja waktu peristiwa Isra Mi'raj kita tahu ya. Nabi Muhammad sadar bahwa kemudian perintah 50 kali sholat itu memberatkan. Habis perbincangan dia dengan Musa, dia meminta kepada Tuhan keringanan dari 50 turun 45, 45 turun 40 terus sampai 5. Dan itu diizinkan sama Allah. Nah, berarti kan kemudian agama ini adalah sebenarnya sangat mempermudah sekali. Fenomena kemudahan dalam agama itu memang fakta. Betul. Nah, gitu loh. Jadi para ulama dulu itu sering menggunakan atau bahkan Nabi ketika diberi pilihan yang satu sulit, yang satu mudah, pasti dipilih yang mudah. Kan gitu. Nabi itu kalau ada sarapan ya nggak puasa, kalau nggak ada sarapan puasa. Nah, kalau nggak ada sarapan puasa. Gitu kan. Kalau dalam Bulughul Maram itu kan Nabi itu tanya sama Aisyah, ada makanan nggak? Nggak ada. Nggak ada, ya udah saya puasa deh. Ya udah puasa. Kan. Terus kalau siang ada makanan, iya tadi saya niat puasa, sekarang batal. Iya. Lah gitu saja. Nah itu contoh bagi teladan kita sebagai manusia pilihan yang menjadi panutan kita. Gitu. Nah ini mudah-mudahan menjadi sebuah informasi baru buat kawan-kawan. Yang mana ketika berpuasa pada bulan Ramadan ini pun sama, jangan terlalu memaksakan lah. Oh ya, jangan terlalu memaksakan. Ini penutup ya. Salah satunya juga tarawih juga begitu kan ini. Tarawih juga kan kalau misalnya memang nggak bisa 20 karena keberatan misalkan ya sudah 8 aja deh. Ya 8 berhenti nanti disambung. Disambung lagi. Karena dua-duanya sama-sama benar gitu. Mungkin kali ya. Kalau yang 4-4-3 itu kan 4-4-3. Itu mah main bola, posisi menyerang. Siap ya. Oke, siap. Ada pesan-pesan Kang untuk kemudian kawan-kawan itu dalam menjalankan ibadah Ramadan ini? Oh ya, terakhir ya. Oh ya. Tadi kan sudah disebutkan. Kalau Anda mudik ngerasa kehausan, batal aja. Iya. Mudik ya. Karena niatnya memang silaturahmi, niat ibadah. Kemudian, apalagi dulu pernah kejadian Brexit tahun 2000 sekian itu. Gitu. Nah, itu batalin aja puasa. Bawa makanan, bawa persediaan, jangan sampai kemudian Anda dehidrasi mengakibatkan kondisi yang lebih fatal. Kan gitu. Itu saja. Agama itu mudah. Puasa itu bisa dikerjakan di luar Ramadan. Faidatun min ayyamin ukhra. Itu saja. Baik, terima kasih. Sama-sama. Kita ketemu lagi mudah-mudahan. Terima kasih Mas Mada. Layali Ramadan lagi insyaallah. Selamat mudik ya. Selamat mudik. Udah deket-deket ini yang udah deket. Siap kalau begitu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.